Kids, ada berbagai struktur cerita fantasi yang merupakan materi bahasa Indonesia kelas 7 sekolah menengah pertama. Umumnya, struktur cerita fantasi berisi orientasi, komplikasi, dan resolusi. Lalu, di dalam orientasi terdapat konflik, komplikasi berisi krisis serta klimaks, dan resolusi berisi penyelesaiannya. Meski begitu banyak yang belum memahami apa arti struktur cerita fantasi. Lalu, bagaimana struktur cerita fantasi yang merupakan materi bahasa Indonesia kelas 7? Yuk kita cari tahu lebih lanjut. Sebelum kita lanjut videonya, jangan lupa klik tombol subscribe dan tombol loncengnya ya. Struktur cerita fantasi. Fantasi merupakan salah satu genre literasi yang tak benar-benar terjadi pada dunia nyata, sehingga alur atau plot cerita berkaitan dengan sihir, mistik, hal gaib, dan sebagainya. Orientasi. Untuk struktur cerita orientasi berisi tentang pengalaman tokoh, latar, watak tokoh, dan konflik. Komplikasi. Untuk struktur cerita fantasi komplikasi berkaitan dengan sebab akibat munculnya masalah. Resolusi. Pada struktur cerita fantasi resolusi berkaitan dengan penyelesaian masalah dari konflik yang ada. Variasi struktur cerita fantasi. Dalam perkembangannya, struktur cerita fantasi bisa dilakukan dengan berbagai macam pola. Pola yang dikembangkan seperti deskripsi latar, pengenalan tokoh, atau pengenalan konflik. Selain itu, pola pengembangan komplikasi bisa dikembangkan dengan mendapatkan tokoh lainnya, mengubah latar, atau melompat ke masa depan atau masa lalu. Nah, itulah struktur dalam cerita fantasi. Sekarang kita cari tahu tentang sudut pandang dalam cerita fiksi yuk. Kids, apa kamu suka membaca cerita di majalah ataupun novel? Dalam cerita fiksi atau karya sastra lainnya ada yang dinamakan dengan sudut pandang. Nah, apa itu sudut pandang? Sudut pandang adalah cara yang digunakan penulis untuk menuliskan ceritanya. Dalam sudut pandang akan terlihat siapa yang menceritakan cerita tersebut dan dari posisi mana cerita tersebut akan dilihat. Secara umum, sudut pandang terbagi menjadi dua, yaitu sudut pandang orang pertama dan sudut pandang orang ketiga. Yuk kita cari tahu lebih lanjut mengenai sudut pandang dalam cerita fiksi. Sebelum kita lanjut videonya, jangan lupa klik tombol subscribe dan tombol loncengnya ya. Sudut pandang orang pertama. Dalam sudut pandang orang pertama, penulis memposisikan dirinya sebagai tokoh yang bercerita secara langsung. Di sini penulis menggunakan kata ganti aku atau saya saat menceritakan kisahnya. Karena menggunakan kata ganti orang pertama, pembaca seperti diajak ikut masuk ke dalam cerita. Contoh cerita yang menggunakan sudut pandang orang pertama adalah saat jam sudah menunjukkan pukul 10 malam, aku memutuskan untuk kembali menyelinap ke dapur. Ternyata kue yang dibeli ibu tadi siang masih tersisa. Saat melihatnya, aku langsung merasa lapar. Tanpa menunggu lama, akhirnya kue itu kuhabiskan. Sudut pandang orang ketiga. Dalam sudut pandang orang ketiga, penulis nggak memposisikan dirinya sebagai tokoh yang bercerita secara langsung, tapi menggunakan orang atau tokoh lain. Di sini kata ganti yang digunakan saat bercerita adalah ia, dia, atau nama dari tokoh yang bercerita tersebut. Dalam cerita dengan sudut pandang orang ketiga ini, penulis seperti berada di luar cerita. Contoh cerita yang menggunakan sudut pandang orang ketiga. Saat jam sudah menunjukkan pukul 10 malam, Alika memutuskan untuk kembali menyelinap ke dapur. Ternyata kue yang dibeli ibunya tadi siang masih tersisa. Saat melihatnya, Alika langsung merasa lapar. Tanpa menunggu lama, akhirnya kue itu ia habiskan. Itulah sudut pandang dalam cerita fiksi, beserta contohnya. Sampai di sini dulu ya videonya. Jangan lupa like, komen, subscribe, dan share ke teman-teman lainnya ya kids. Bye-bye!